semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Inilah wasiat Eyang Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Wasiat ini ia sampaikan beberapa saat sebelum menancapkan eci sakti ke bumi. Momen ini pula yang membuat Pakuan Pajajaran hilang seperti ditelan bumi dalam mitos masyarakat Sunda. Dikisahkan pada tahun 1521 Masehi, setelah Eyang Prabu Siliwangi berkuasa kurang lebih 39 tahun, tiba-tiba ia menghilang. Padahal ia dikenal selama masa pemerintahannya mampu membuat Pakuan Pajajaran menjadi subur makmur, gemah rifah loh jinawi. Ia menghilang secara tiba-tiba dan sampai saat ini masih tetap misterius. Yang tertinggal hanya dari satu cerita ke cerita lain tentang kesaktian dan kedikjayaan tokoh ini. Sangat sedikit di antara para intelektual sekalipun yang masih menganalisa persoalan ini, mungkin karena terlalu rumit untuk dilakukan. Diketahui bersama bahwa mungkin hanya satu kerajaan Hindu-Buddha yang tidak mengawetkan pola budayanya dalam bentuk peninggalan seperti pada kerajaan-kerajaan lain. Wasiat Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi berpesan kepada warga Pajajaran yang ikut mundur, perjalanan kita sampai di sini dan sampai hari ini. Tidak hijrah ke tempat lain dan tidak di hari lain. Aku tahu Anda semua setia dan tulus mendampingiku, tapi aku tidak mau membawa kalian masuk dalam masalah yang aku hadapi. Jika Anda terlibat dan masuk dalam masalah ini, hidup kalian hanya akan terbawa susah dalam bentuk kemiskinan dan kelaparan. Anda pilih hidup yang mendorong masa depan agar besok, lusa dan seterusnya Anda akan hidup senang karena Anda kaya raya dan dapat mendirikan kerajaan Pajajaran lagi, meski bukan Pajajaran yang saat ini ada, tetapi Pajajaran baru yang berdiri karena perjalanan waktu. Aku tidak pantas menjadi raja yang dapat mendorong rakyatnya justru menjadi miskin dan lapar. Jika kalimat ini benar berasal dari Eyang, maka ia adalah pemimpin sejati, pemimpin yang hanya bercita-cita memakmurkan rakyatnya. Ia tidak berkuasa untuk sebaliknya. Kekuasaan digunakan untuk memakmurkan dirinya sendiri. Ini juga satu monumen penting betapa prinsip-prinsip ketawaduan masyarakat Pajajaran bersikap tepo selira. Ia akan mengukur kapasitas dirinya atas kepantasan objek yang dia kuasai. Yang ikut dengan Prabu Siliwangi. Dengan pelan, Eyang Prabu Siliwangi mengatakan, yang ingin tetap ikut denganku harap segera memisahkan diri ke arah selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Mereka yang datang ke arah ini tidak akan pernah mendatangi kota. Kalian hanya akan bertemu dengan padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Yang hendak berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Dengarkan oleh kalian yang berangkat ke arah timur, kekuasaan akan turut serta bersama kalian. Keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat,
nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Saudara yang berangkat ke sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Keturunan Eyang Prabu Siliwangi yang akan dikunjungi. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang aku datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Siapakah itu? Mereka adalah yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang ditolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.